alam kubur. Karena katanya hadis-hadisnya hadis ahad. Kita tidak bisa menerima hadis ahad kalau dalam perkara akidah katanya. Nah, ini adalah dhalal, kesesatan yang sangat bahaya. Mengingkari Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj itu beritanya hanya di hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang tidak sampai mutawatir. Sanad-sanadnya itu hanya satu sanad, satu jalan saja, atau dua, atau tiga, ya, atau 4, atau 5, atau 6, atau 7, atau 8, atau 9. Ini masih hadis ahad. Kalau 10 baru mutawatir. Nah, karena hadis-hadis tentang berita alam kubur itu dari riwayat-riwayat yang ahad saja katanya, maka kita tidak bisa menerimanya. Ini dhalal, kesesatan. Padahal Rasulullah SAW mengirim surat ke Raja Romawi, Heraklius, yang membawa satu orang. Tapi tetap harus diimani oleh Heraklius. Kalau tidak, dia tetap kafir. Ketika sampai surat itu kepada Heraklius, walaupun yang membawanya hanya satu orang, berita ahad, khabar ahad, tetap diimani, harus diimani. Tapi memang Heraklius tetap menolak dan kufur dia kepada berita ini. Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW kepada ke Yaman, ke negeri Yaman, bersama dengan seorang sahabat yang lainnya, berdua aja. Walaupun ini riwayatnya hanya 2 jalan saja, melalui 2 saja, tapi ya tetap harus diimani oleh orang-orang Yaman. Seandainya mereka tidak mau menerima berita Mu'adz bin Jabal yang datang dari Rasulullah SAW ini, mereka kufur. Yang dibawa oleh Mu'adz bin Jabal itu bukan perkara fikih saja, wajibnya sholat. Mu'adz bin Jabal ke Yaman membawa ilmu dari Rasulullah SAW. Tidak hanya dakwanya itu manggil orang ke masjid saja, ya, tapi betul-betul disampaikan ilmu oleh Mu'adz bin Jabal ke Yaman dari Rasulullah SAW. Ini juga kabarnya kabar ahad. Tapi toh ahlul Yaman harus iman kepada berita yang dibawakan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal membawa berita-berita akidah tentang hari kiamat, tentang syahadatain, tentang segalanya yang namanya Islam. Nah, jadi walaupun khabar ahad, hadis ahad tetap harus kita imani, seperti juga mengimani berita mutawatir dan lainnya. Jadi alam akhirat itu perkara yang harus kita imani, oleh sebab itu harus dipersiapkan, ya, mempersiapkan diri dalam menjelang masuk kepada alam akhirat. Amal soleh, ya, amal soleh yang bagaimanapun juga tidak bisa memasukkan seseorang ke surga. Loh, apa iya? Iya. Karena memang harus dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nilainya surga itu tidak bisa dibeli oleh amal soleh yang bagaimanapun tingginya. Sebab nilainya surga itu tidak bisa dihitung di dunia ini. Rasul sudah bilang, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun bibalil bashar. Ini sifatnya surga. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dibayangkan aja, tidak bisa dibayangkan oleh
hati manusia, oleh pikiran manusia. Nikmatnya bagaimana tidak bisa dibayangkan. Kamu bayangkan kenikmatan yang paling top, tetap surga masih lebih tinggi dari itu. Sedangkan amal kita bisa dihitung. Iya. Amalan kita di dunia ini bisa dihitung. Berarti memang nilai surga tidak bisa dibeli oleh amal-amalan kita. Lah, untuk masuk surga tidak ada yang bisa masuk surga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan amal solehnya, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menyiapkan pula bukan saja amal soleh, tetapi keimanan yang mendukung amal soleh itu. Perkara yang bakal mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal soleh kita ini didukung oleh iman, dan insya Allah dengan begitu akan kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau iman kita didukung oleh amal soleh sehingga dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan di sini yang bakal mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah tauhid. Bersihnya tauhid dari syirik dan bersihnya amal soleh dari bid'ah. Yang menghalangi rahmat Allah itu syirik dan bid'ah ini. Makanya singkirkan syirik dan bid'ah itu dari iman kita dan dari amal soleh kita. Dan kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan, tidak bisa lepas dari kekurangan. Kalau kita tidak mengharapkan rahmat Allah untuk menutupi kekurangan kita, itu binasa kita. Ya, makanya siapkan tauhid yang bersih, jangan remehkan perkara tauhid ini. Ya, jangan sibuk dengan fikir Islam, akhirnya lupa sama membenahi tauhid. Bahaya itu. Orang yang tauhidnya bersih, walaupun dia tidak punya fikir Islam, masih besar dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan ngampuni orang yang syirik kepadanya. Walaupun dia punya fikir Islam, tapi musyrik, tidak diampuni oleh Allah. Tidak bakal dapat rahmat dari Allah untuk masuk surga. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik, gak sempat taubat dari syiriknya. Tetapi Allah mengampuni selain dosa syirik itu, walaupun tidak sempat taubat, kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya tauhid untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan tauhid, kemudian dukung tauhid kamu itu dengan amal saleh, sehingga mudah-mudahan persiapan seperti ini akan diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan bertambah hidayah kita, sehingga mudah-mudahan pula seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka, fazidnahum huda, maka kami tambah hidayahnya. Bertambahnya hidayah itu dikatakan oleh para mufassirin artinya dibukakan kesempatan untuk dia beristiqomah dalam bertauhid, dibukakan kesempatan untuk beramal saleh, ya, dan ditutup pintu-pintu yang menjerumuskan mereka kepada syirik, kepada bid'ah. Ini bertambahnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang jangan merasa aman dari perkara akhirat ini, ya, jangan merasa aman dari perkara akhirat ini. Neraka itu lebih dekat daripada kalian, kata Nabi, daripada tali sepatunya, daripada tali sandalnya, kata Nabi. Neraka itu lebih dekat pada kalian daripada tali sepatunya atau tali sandalnya. Hati-hati, ngeri. Neraka itu dekat.
Ya, jadi jangan merasa aman dari neraka. Dan neraka itu di alam akhirat. Dan surga itu juga lebih dekat daripada tali sepatu seorang daripada kalian. Artinya juga surga gampang untuk masuknya. Maka karena kita masih juga ada kemungkinan ya surga ya neraka, kita jangan merasa yakin, wah kita ini bakal masuk surga. Ya, wah kita ini kuat, juga kita diharamkan kalau kita meyakini, wah kita ini bakal masuk neraka, sudah nggak ada harapan lagi kita, nggak boleh, haram. Berkeyakinan seperti itu haram, ya. Tetapi harus dia berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar rahmatnya dan rahmat Allah diberikan pada orang yang bertauhid benar. Sehingga harus betul-betul menjaga tauhidnya itu dengan penuh kekhawatiran. Nah, ini alam akhirat. Kemudian iman pada takdir khairihi wa syarrihi, segala yang terjadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman pada takdir itu berarti beriman bahwa Allah itu maha alim dan ilmunya tidak terbatas, sehingga mengetahui apa yang akan terjadi, mengetahui apa yang telah terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena segala yang terjadi dan yang akan terjadi itu semuanya dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman pada takdir itu melahirkan sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik dalam keadaan nikmat maupun dalam keadaan malapetaka. Ya. Nah, ini iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil daripada rukun-rukun iman ini disebutkan sebagai berikut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iya. Tidaklah yang dinamakan bir itu kalau kamu hanya menghadapkan wajahmu ke sebelah timur ataupun barat. Bir, al-bir, yakni kebaikan. Tidak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kamu menghadap barat atau ke timur. Tetapi yang dinamakan kebaikan itu kalau kamu beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini dalam tafsir beliau. Menyatakan innal murad innama huwa ta'atullah azza wa jalla wa imtithalu awamirih wa tawajjuh haitsu ma wajjah wa ittiba' ma syara' fa hadza huwal birru wat taqwa wal imanul kamil wa laysa fi luzumit tawajjuhi ila jihatin minal masyriqi wal maghrib birrun wala ta'atun illam yakun an amrillahi wa syar'ih, kata Ibnu Katsir. Dia menyatakan yang dimaksud oleh ayat ini laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib itu
Yang dimaksud oleh ayat yang menyatakan tidak dianggap kebaikan hanya kamu menghadap ke barat ataupun ke timur, ialah taatullah yang dimaksud di sini. Yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bahwa kebaikan itu ialah taatullah. Bukan hanya menghadap ke barat ataupun ke timur. Dan imtisal awamirih, menunaikan segala perintah-perintahnya, serta tawajjuh haitsuma wajjah, menghadap ke arah yang diperintahkan kita untuk menghadap kepadanya, juga mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya bir, albir. Ya. Jadi kita menghadap ke barat atau ke timur itu akhirnya mempunyai nilai albir kalau dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap ke barat ataupun ke timur itu tidak dalam rangka taat kepada Allah, maka tidak ada nilainya sama sekali dari sudut albir. Makanya dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa tindakan albir yang dikatakan, yang disebutkan di ayat ini ialah merupakan taqwa Allah dan iman yang sempurna. Ya, taqwa Allah dan iman yang sempurna. Ini yang disebutkan di ayat ini. Maka keimanan di sini artinya bukan hanya percaya. Sebab kalau iman itu disempitkan artinya hanya percaya, iblis juga beriman nanti. Sebab iblis percaya juga adanya Allah, malah dialog sama Allah. Iya. Ketika peristiwa penciptaan Adam alaihissalam, percaya iblis adanya Allah, dia dialog sama Allah. Tapi iblis walaupun percaya sama Allah, dia tetap kafir karena dia tidak melengkapi kepercayaannya itu dengan takwa Allah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya ditambah lagi dengan taat, ditambah lagi dengan amal saleh. Kalau hanya percaya saja tidak dinamakan iman. Jadi jangan diartikan iman itu percaya, ya, tapi harus lengkap. Nah, wa dalilul qadar qaulu ta'ala, dalil tentang harusnya keimanan kepada takdir itu ialah firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar ayat ke-49. Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan takdir, dengan qadar. Dan banyak lagi dalil-dalil tentang takdir, adanya takdir Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ayat ini juga menyatakan bahwa adanya takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dan kamu tidaklah berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lan yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, hai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin akan menimpakan kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah terhadap kami. Dialah pelindung kami,
dan kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang mukmin. Ayat ini juga menunjukkan bahwa takdir Allah itu harus diimani. Segala sesuatu itu selalu terjadi dengan telah didahului oleh catatan takdir Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ayat ini juga menunjukkan adanya takdir Allah. Tidaklah akan terjadi satu musibah malapetaka di dunia, di bumi, ya, ataupun di diri kamu. Malapetaka di bumi, gempa bumi, atau bencana-bencana alam lainnya. Di diri kamu, penyakit dan sebagainya. Nah, tidak mungkin terjadi itu semua illa fi kitabin. Semuanya itu telah terdapat dalam kitab catatan Allah. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan semuanya itu. Semua amalan itu sebelum kami ciptakan sudah ada di kitab, di dalam kitab, yakni di Lauh Mahfuz. Ikhwani fiddin azzakumullah, ini rukun iman. Harus kita imani. Ya. Dengan cara yang telah ditempuh oleh salafus saleh ridwanullah alaihim jami'an. Ya, sebab ahlul bid'ah sering berusaha menyeret kaum muslimin untuk kufur kepada bahkan rukun iman ini. Atau kalau tidak mau diajak kepada kekufuran, ya diselewengkan dikit. Ya, sebab ajakan setan itu bertingkat-tingkat. Setan selalu mengajak orang pada kafir, kekafiran. Diajak kekafiran, nggak mau dikasih beras, nggak mau kafir, dikasih gula, nggak mau kafir, terus ya sudah diajak kepada bid'ah. Ya, diadakan perayaan muludan umpamanya. Dalam rangka katanya cinta kepada Rasul. Ya. Diadakan perayaan kenaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni Isra Mi'raj. Dalam rangka cinta kepada Rasul, mengingat sejarah katanya. Begitu caranya syaitan mengelabui manusia. Terus begitu diajak kepada bid'ah, bukan saja dalam bentuk amalan-amalan, tapi langsung pemikiran-pemikiran. Sampai masalah yang gaib mereka mau ikut campur, memasukkan bid'ah. Contohnya, katanya alam akhirat itu tidaklah yang bangkit itu jasad kita, tapi hanya roh saja. Ada lagi yang bilang yang bangkit itu bukan jasad kita yang sekarang ini yang kita pakai di dunia, tapi yang bangkit itu ialah jasad lain, katanya. Ini cara mereka untuk mengajak umat manusia kepada kekafiran, dimulai dari bid'ah dulu. Nggak bisa dirayu dengan bid'ah, kebetulan dia anak ngaji umpamanya, suka ngaji, diseret kepada dosa-dosa besar, kabair. Nah, dirayu dengan si rambut panjang, si rambut pendek, ya, dan selanjutnya dirayu dengan perkara fahish yang keji. Nah, masih juga dia tidak mau mentaati syaitan, dirayu dengan dosa-dosa kecil supaya ngeremehkan dosa-dosa kecil. Sebab orang kalau sudah ngeremehkan dosa-dosa kecil, oh ini kan dosa kecil, oh ini kan dosa kecil, nanti jiwanya itu akan jadi gampang dosa, sampai akhirnya meningkat nanti kepada dosa kecil. Ya, nanti ketika dia melakukan dosa besar juga akan mengatakan demikian, oh kan Allah Ghafurur Rahim, ini kan bukan syirik. Nanti begitu jiwa itu digampangkan dosa besar.
Hah? Walaupun toh juga masuk kepada syirik, dia nanti masih bilang, wah nanti kan bisa tobat, Allah maha menerima tobat. Begitu caranya, dirayu dengan dosa-dosa kecil ini, terus meningkat. Terus nggak mau juga dengan dosa-dosa kecil, dirayu dengan mubah, perkara mubah, supaya dia sibuk dengan perkara mubah sehingga tidak mendapatkan fadhailul a'mal, amalan-amalan yang utama. Dirayu dengan berbagai perkara mubah. Nggak bisa juga dengan perkara mubah dirayu dengan fadhail yang kecil, supaya dia sibuk dengan fadhail kecil supaya tidak meningkat pada fadhail yang besar. Dirayu umpamanya dengan fadhail seperti fadilah zikir, kalau zikir sekian dapat pahala sekian. Ada yang lebih utama dari itu, yaitu thalabul ilm. Bagaimana caranya dia sibuk sama zikir-zikir ini saja supaya dia tidak ada kesempatan thalabul ilm umpamanya. Fadilah dakwah itu siapa yang mengajarkan satu amalan akan mendapatkan ganjaran seperti yang orang yang mengikuti pengajaran tersebut dengan tanpa mengurangkannya. Fadilah dakwah dirayu dengan fadilah ini supaya dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk thalabul ilm, bahkan meremeh-remehkan ilm. Nuntut ilmu saja, nanti kapan amalnya? Terus begitu, sehingga tetap bodoh, sehingga gampang diseret pada bid'ah. Kan gitu caranya Stefan. Dirayu begitu. Masih juga dia tetap tidak mau menerima godaan ini, digerakkan oleh setan, segala tentaranya dari kalangan jin, dari kalangan manusia untuk rame-rame gempur orang tersebut. Kalau sudah memang tidak bisa dirayu dengan ini. Nah, inilah sesungguhnya tingkat ujian tertinggi daripada keimanan seseorang. Ikhwani fiddin azakumullah. Ahlul bid'ah terus menerus berusaha mengkaburkan umat Islam dari pemahaman Islamnya. Sampai sekarang di YIN disebarkan pemikiran rukun iman itu jangan 6, 5 saja. Sebab iman kepada takdir itu membuat mundurnya umat Islam, nyerah sama takdir. Ini termasuk dari upaya untuk mengajak kepada kekafiran. Ada lagi ahlul bid'ah lain yang menyatakan iman kepada malaikat. Malaikat itu artinya katanya Muhammad Abdul quwwah ruhiyah saja. Atau dia katakan bisa ditafsirkan, bisa juga ditafsirkan. Malaikat itu artinya kekuatan rohani. Kekuatan rohani. Jadi bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan khusus untuk mempunyai tugas-tugas khusus, tapi hanya semata-mata kekuatan rohani. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Amal soleh juga ditafsirkan demikian lupa sehingga orang itu menggampangkan perkara iman. Amal soleh itu artinya yang penting bisa berguna bagi masyarakat, bagi sesama katanya. Itu amal soleh. Jadi tidak ada batasan-batasan syariah lagi. Minggir syariahnya. Nggak ada lagi bid'ah, istilah bid'ah sunnah nggak ada. Pokoknya berguna. Lah kalau kamu membangun komplek pelacuran umpamanya yang ternyata ya berguna
menyerap tenaga kerja bagi masyarakat umpamanya. Lah ini amal soleh ini. Begitu. Jangan dianggap tidak ada ini. Ini ada dalam alam kenyataan. Ini wakil, ini nyata, ini ada ini. Dan harus dipikirkan. Khususnya mereka yang menyerukan fikir Islami itu harus dipikirkan kenyataan-kenyataan yang pahit ini sebagai perkara yang kita harus hadapi, bukan kita lari daripadanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang terus disebarkan oleh ahlul bid'ah atau oleh ahlul jahil sehingga bisa mengelabui umat Islam dari agamanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Iya. Orang itu sesat atau tidak bukan dengan ilmu ghaib. Kita harus kan untuk menilai. Maka siapa yang melakukan demikian sesat, siapa yang melakukan demikian benar. Kenapa kok kita harus demikian dalam mengimani syariat itu? Karena kita dengan diajari oleh syariat Allah itu supaya kita tahu siapa kawan, siapa lawan. Sebab syaitan itu dikatakan oleh Allah minal insi wal jinni, dari menungso dan dari jin. Lah siapa dari menungso ini yang namanya syaitan yang diperintah oleh Allah untuk kita jadikan musuh? Siapa ini? Kalau kita pakai duga-dugaan, bahaya. Nanti kawan kita anggap lawan, lawan kita anggap kawan. Maka kita nggak boleh pakai dugaan, harus pakai patokan yang pasti, yaitu syariat Allah. Syariat Allah menyatakan menyeleweng dari ini namanya sesat, di atas jalan ini namanya benar. Baik itu Gusme ataupun Ja'far Thalib ataupun siapa saja yang di atas jalan ini benar, yang keluar dari jalan syariat Allah ini sesat. Dan Gusme ini kesesatannya, ya, dia mengajarkan tentang bahwa keimanan seorang itu bertingkat-tingkat. Maka ketika kita lihat, loh kenapa kok kamu masuk diskotik? Wah, itu kamu masuk syariat. Jadi penilaian sufiah ini sesat, penilaian sufiah ini. Siapapun yang melakukannya, tidak peduli namanya, siapapun, ada sesat. Ya, jadi kita jelas masalahnya, halal haram itu harus jelas, nggak boleh kita menduga. Hakadha wallahu a'lamu bis-shawab. Ya. Malah diajak debat, oh kamu itu masih syariat, begitu kan? Ya wait, apa? Kalau ada orang, oh tidak, yakni saya mau menasihati dia, padahal sudah ada berita dari si orang ini tadi. Saya sudah nasihati dia begitu, omongnya begitu. Oh ya percuma, sudah, ini orang batu ini. Bal asyaddu qaswah, bahkan lebih kaku daripada batu. Dinasihati seperti itu, jawabannya, oh kamu itu orang syariat. Kalau ada orang salah kita nasihati, nggak perlu kita nunggu orang alim.
Tapi kalau sudah diberitakan kepada kita si fulan ini sudah saya nasihati begini, omongannya seperti itu. Jadi nasihat itu bisa jadi fitnah kalau diberikan kepada orang yang memang akan menentang nasihat itu atau malah akan menjadi musuh terhadap nasihat itu. Fitnah. Khawatirnya apa? Jadi kata para ulama ya dalam masalah nasihat ini, kalau kamu lihat orang yang kalau orang itu diberi nasihat malah akan lebih ingkar kepada syariat, jangan dinasihati. Kasihan dia, malah tambah mendelep kepada keingkaran itu. Umpamanya ada orang dengan pengalaman, ini orang kalau dinasihati malah ngenyek perkara yang dinasihatkan itu, mengejeknya, ini bisa ingkar dalam syariat. Kasihan ini. Daripada dia nanti terus keluar kata-kata kufur, lebih baik jangan. Biarkan. Ini tuntunan para ulama demikian dalam menyampaikan adabun nasihah, adab menasihati orang harus demikian. Ya, jadi kita jangan sampai nasihat itu jadi fitnah terhadap dia, tapi justru harus hati-hati. Ya, karena memang kita menasihat orang dengan tujuan supaya dia itu bisa selamat dari neraka, tapi kalau malah menjerumuskan dia kepada neraka, jangan. Barangkali Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan menunjuki dia dan selamat dia dari neraka sebelum matinya dia diberi petunjuk taubat dari. Nah, itu cara nasihat. Ya. Jadi kita tidak mentang-mentang nasihat, mampu menasihat kemudian langsung nasihat, hati-hati. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tazidul umur illal bir. Tidak akan bertambah umur kecuali albir, kebaikan, atau dalam riwayat lain silaturahmi. Ini adalah hadis yang sahih. Ya. Kemudian dalam masalah hubungannya hadis ini dengan takdir, kita harus memahami makna ziyadatul umur itu apa. Ya, maka Ibnul Qayyim rahimahullah dalam bukunya Syifaul Alim, buku yang khusus membahas permasalahan al-qada wal qadar, ya, yang ditulis oleh beliau dalam 500 halaman khusus masalah al-qada wal qadar. Nah, beliau juga membahas menyetir masalah ini juga di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Al-Imam Al-Lalikai. Masalah hadis ini dibahas, yang kesimpulannya dari keterangan para ulama itu, dari qaul yang rajih, pendapat yang kuat, ialah bahwa barokahnya umur yang bertambah. Sebab dalam riwayat lain, dalilnya kenapa kok para ulama ini menganggap ziyadatul umur, tambahnya umur itu artinya ziyadatul barokah, tambahnya barokah, karena ada hadis lain yang sahih yang menyatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa si'a amaluh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, tambah baik amalannya. Sejelek-jelek manusia itu yang panjang umurnya, yang jelek amalannya. Maka umur yang panjang kemudian baik amalannya itu akan menunjukkan pada kita bahwa ini adalah orang baik, sebaik-baik orang, khairun nas, umur yang barokah. Nah, untuk dapat kedudukan umur yang barokah itu, yang tambah panjang umurnya, tambah baik amalannya, maka di sini kita
dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk silaturahmi. Dan silaturahmi itu ya ada rukun-rukunnya. Rukun silaturahmi niatnya betul-betul niat salihah, betul-betul ingin dalam rangka mencintai saudaranya. Kedua, yang didatangi itu dia yakin bakal berbicara kebaikan, bakal berbicara amar ma'ruf nahi mungkar, yakni bakal menambah semangat dia untuk beramal soleh dan jauh dari kemungkaran. Ya, yang ketiga, bahwa dia yakin yang didatangi itu bakal menerima nasihat dia kalau seandainya dia melihat kekurangan-kekurangan pada dia. Ini termasuk daripada silaturahmi yang bakal menambah umur dalam istilah tadi, yakni menambah berkahnya umur, yakni itu tadi panjang umurnya dan baik amalannya fi taatillah. Wa hakadha wallahu a'lam bissawab. Yang jelas la tabdila li kalimatillah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat kolam penulisan takdir, tidak ada lagi penulisan takdir baru. Wa jaffatis suhuf, dan telah kering suhuf, lembaran-lembaran yang ada di Lauh Mahfuz, yang di situ terkumpul segala tulisan takdir, yakni tidak ada lagi koreksi takdir. Ya, nah ini adalah perkara yang mutlak yang memang harus kita imani. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, sampai sini. Ya. Jadi dikatakan oleh para ulama bahwa yang namanya saleh itu ialah amalan yang dilahirkan oleh niat yang benar, ikhlas lillah, dan cocok dengan syariat Allah. Dua syarat ini untuk bisa dikatakan amal tersebut saleh. Niatnya benar lillah, untuk Allah, dan amalan tersebut cocok dengan syariat Allah, baru saleh. Wa katabna fi Zabur annal arda yarithuha min ibadi ayat itu min ibadiyas salihun. Kami telah tentukan di dalam Zabur, kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini para mufassirin berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kitab Zabur yang diberikan pada Daud alaihissalam. Ada juga yang berpendapat kitab Zabur ini artinya kitab yang di Lauh Mahfuz, takdir, kitab takdir. Kami takdirkan di dalam kitab Lauh Mahfuz, kitab takdir yang ada di Lauh Mahfuz itu, bahwa bahwa bumi ini akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang saleh. Dengan ini tadi, ya, dengan kriteria seperti ini. Hamba-hamba yang saleh, yakni hamba yang beramal saleh, dan tidak mungkin dia beramal saleh, yakni punya niat yang benar dan amalannya cocok dengan syariat, kecuali imannya benar. Nah, ini. Nah, tentang ayat yang menyatakan bahwa ketika kami anugerahkan kepada hamba kami tersebut anak soleh, maka dia menyeleweng dari kami. Kata para mufassirin seperti Al-Imam At-Tabari, ayat ini berkenaan dengan Adam alaihissalam. Ya, syaitan mengganggu Adam lagi di dunia. Ya, tidak saja di surga syaitan mengganggu Adam, di dunia. Ketika
Hawa hamil besar, itu mengilhamkan kepada Hawa untuk memberi nama anaknya itu dengan nama dikatakan dalam satu riwayat pakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka khilaflah Adam alaihissalam, dan kemudian lahirlah anaknya ini dikasih nama dengan nama itu. Ya. Sampai akhirnya anak ini besar dan menjadi anak yang soleh, dan anaknya ini yang mengingatkan abahnya bahwa penamaan saya ini salah. Hah? Maka barulah ingat Adam bahwa dia dan istrinya Hawa bersalah dan melakukan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat ini paling tidak membantu kita untuk memahami ayat ini. Bahwa anak yang soleh tadi sesungguhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia lahir, bahkan sebelum terjadi mani yang dimasukkan ke dalam rahim, bahwa anak tersebut soleh. Maka Allah menyatakan ketika kami anugerahkan kepada orang tersebut anak soleh, karena memang Allah tahu walaupun sebelum beramal soleh anak ini, Allah tahu ini anak bakal melakukan amal soleh, ya, dan kemudian betul kejadiannya demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi amal soleh itu artinya demikian. Memang seperti Muhammad Abduh mengartikan ayat ini dengan kata-kata yang ngeri, ya, yang tidak pantas. Seorang yang sebesar beliau ilmunya menafsirkan seperti itu. Wa katabna fi Zabur annal arda yarithuha min ibadiyas salihun. Ini hamba-hamba Allah yang soleh, kata Muhammad Abduh, ialah siapa saja yang membikin pembangunan di muka bumi, walaupun orang barat, katanya Abduh. Makanya kata Muhammad Abduh, dunia sekarang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang barat, karena orang-orang barat inilah hamba-hamba Allah yang soleh, yakni membikin islah di muka bumi. Hasya lillah. Apakah dikatakan islah dengan penyebaran kekafiran yang dibikin oleh orang barat sekarang ini, dengan penyembelihan kaum muslimin di mana-mana sekarang ini, ya? Apakah dikatakan islah dengan penyebaran kemusyrikan? Padahal orang barat mengaku dia membikin islah itu seperti pengakuan kaum munafikin di dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Apabila dikatakan pada mereka, janganlah kamu membikin kerusakan di muka bumi, mereka bilang kami membikin pembangunan di muka bumi. Bukankah mereka membikin kerusakan, tetapi mereka tidak merasa. Nah, ini juga salah satu upaya menafsirkan amal soleh dengan tafsiran yang membikin kabur umat Islam. Apa itu amal soleh? Allahumma ba'idna minadh dhalal. Baiklah, kita akhiri saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan dari syariatnya dan dari taat kepada syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam hati kita rasa kecintaan kepada syariatnya dan kecintaan untuk beramal dengan syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan segala pintu kebaikan untuk kita mendapatkan ilmu yang kita dapat beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa inna khairal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita berbahagia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, yakni kita dapat menghadiri majlis ilmu, majlis yang dimuliakan insyaallah oleh para malaikat Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang disebut-sebut keutamaannya oleh Allah di hadapan majlis yang lebih baik daripada majlis kita ini, dan majlis yang dihadiri juga di samping oleh kaum mukminin juga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membentangkan sayap-sayapnya di atas majlis kita ini untuk menurunkan rahmah kepada siapa yang hadir di majlis ini, dan mereka mendoakan, para malaikat Allah itu mendoakan orang-orang yang duduk di majlis ini dengan mendapatkan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan majlis ilmu daripada keutamaan talabul ilm, menuntut ilmu al-haq ini, ilmu hayatuddin, ilmu yang bakal menghidupkan agama kita, iman kita, dan menghidupkan terus semangat kita untuk beramal saleh dengan ilmu ini. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita sudah membahas martabat-martabat keimanan yang yakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Yaitu mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai al-firqatun najiyah, golongan yang selamat daripada golongan-golongan yang tercerai-berai dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciri-cirinya ma ana alaihi wa ashabi, apa yang mereka berpegang kepada apa yang aku berpegang padanya dan para sahabatku. Dan mereka ini juga at-taifah al-mansurah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah at-taifah al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayahnya dan taufiknya dan ilmu serta amal yang membimbing mereka kepada taqwa Allah. At-taifah al-mansurah ini yang dikatakan oleh para a'immah salihin semacam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, illam yakun ahlul hadith fala adri manhum.
kalau mereka itu bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa mereka. Artinya tidak mungkin, dalam pikiran Imam Ahmad tidak mungkin selain ahlul hadis pantas dinamakan al-firqatun najiyah dan at-ta'ifah al-mansurah. Ahlussunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para khulafa ar-rasyidin, dan yang mengikuti jama'atul ula, al-jama'atul ula, jamaah yang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan kepemimpinan itu oleh para khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang terbimbing, dipimpin oleh orang-orang terbaik dari umat Muhammad SAW setelah nabinya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Mereka ini 7 pahlawan besar, pemimpin-pemimpin orang-orang saleh dari para khulafa ar-rasyidin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Muttafaqun alaih. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-jama'atil ula, jamaah yang pertama dari umat ini, yaitu para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala al-mahdiyyin. Dan kata Rasulullah SAW, bukan saja berpegang, tapi menggambarkan eratnya pegangan yang harus kita lakukan terhadap sunnah-sunnah ini, sampai Rasulullah SAW menyatakan, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu. Naam, atau gigi yang paling kuat dari gigi-gigimu, supaya kamu tidak terlepas sama sekali dari sunnah ini. Inilah ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, yang mereka menyatakan bahwa martabat-martabat, tingkatan-tingkatan keimanan itu ada 3. Al-Islam, tingkatan pertama. Al-Iman, tingkatan kedua. Al-Ihsan, tingkatan ketiga. Kita telah membahas 2 tingkatan pertama. Sekarang kita membahas kepada tingkatan ketiga. Disebutkan di sini al-martabatut tsalitsah, tingkatan ketiga. Al-ihsan, ruknun wahid, punya 1 rukun. Kalau al-Islam punya 5 rukun, kalau al-iman punya 6 rukun, kalau al-ihsan punya 1 rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sebuah hadis, ini potongan daripada satu hadis muttafaqun alaih dalam Bukhari dan Muslim, yang sebentar lagi insyaallah akan kita baca hadisnya. Ihsan itu ialah kamu beribadah kepada Allah
seolah-olah kamu melihatnya. Dan kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Dia melihat kamu. Ini al-ihsan. Langsung diberitahu oleh Rasulullah SAW kepada kita dalam dialog antara beliau dengan guru beliau, guru Rasulullah SAW, yaitu Jibril alaihi salam, tentang pengertian al-ihsan, yaitu ibadah. Adanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang mempunyai tingkat kekhusyuan yang tinggi, sampai-sampai seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ibadah yang dilakukan oleh seorang muhsin ini betul-betul ibadah yang dipenuhi oleh persyaratan ibadah yang akan menjunjung seorang kepada tingkatan tinggi. Persyaratan ibadah yang menjunjung seorang kepada tingkatan tinggi ada 6. Rukun ibadah itu ada 6. Artinya tanpa 6 ini ibadah tersebut cuman kerangka saja, tanpa ruh. Kata orang Jawa Timur, jerangkong. Artinya ya orang mati yang sudah lepas dagingnya itu apa namanya? Ya jerangkong. Enggak bahasa Indonesianya. Saya tanya bahasa Indonesianya apa itu? Ya apa? Tengkorak. Ingat sekarang saya. Tengkorak. Yakni wujud tanpa ruh. Ibadahnya murai, ibadahnya munafik. Murai artinya orang yang riya ibadahnya itu. Ibadahnya ben dideleng menungso bahwa dia orang saleh yang akan ditamparkan ke muka dia di kubur nanti. Ibadah itu karena tidak